Selamat sore Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Saya kira tidak perlu saya perkenalkan diri lagi. Bapak Ibu hadirin, sumber daya manusia yang unggul memiliki peranan penting dalam membangun sebuah bangsa. Tantangan pada tiap generasi pun berbeda-beda. Saat ini kita ditantang dengan perkembangan dunia digital. Kita ditantang untuk bisa tetap relevan dengan setiap perkembangan yang terjadi. Kita juga ditantang untuk menjadi sumber daya manusia yang memiliki nilai budaya, memahami dan menguasai mekanisme pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan memang tantangan yang ada saat ini tidaklah mudah. Banyak rintangan yang harus kita hadapi. Namun sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki cita-cita yang sama, yaitu mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045 mendatang, kita tidak boleh menyerah. Setiap pertanyaan dan masalah pasti memiliki jawaban dan solusi. Solusi dan pertanyaan. Maukah kita menjadi bagian dari jawaban dan solusi tersebut? Hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan hal tersebut bersama narasumber yang sangat inspiratif. Apa kabar Pak Muhammad Feryadi Suprapto? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Pak. Dan bagaimana Pak Andre Surya? Kabar baik, terima kasih. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan saya ingin ajukan kepada bapak-bapak sekalian. Jadi yang pertama itu terkait dengan dunia digital. Jadi perkembangan dunia digital saat ini sangat cepat. Terlebih kita melihat waktu kita mengalami COVID-19 ya sebelumnya kita mungkin kadang menggunakan video conferencing dan juga alat-alat digital lainnya. Tapi sewaktu kita berada di dalam pandemi ya tidak ada pilihan lain. Sehingga kita seolah dipaksakan masuk atau menjalankan semacam transformasi digital. Banyak saya pernah lihat adanya joke. Kalau di dunia bisnis itu ada istilah namanya CIO atau Chief Information Officer. Jadi kalau ditanya pada perusahaan-perusahaan tertentu, siapa CIO kamu? Mereka jawab COVID. Karena memang mereka sebetulnya tidak ada strategi, tapi karena terpaksa dengan adanya COVID, dia harus mendigitalisasikan perusahaannya, bukan perusahaan dari segi alat, tapi juga cara kerjanya, proses untuk membuat produknya, semuanya jadi diubah, disesuaikan dengan menggunakan teknologi digital. Nah, kalau menurut Bapak-Bapak Yadi dan juga Pak Andre Surya, apa tantangan terbesar yang Anda alami di era perkembangan dunia digital yang pesat ini dan bagaimana Anda menyelesaikan tantangan tersebut? Silakan. Mungkin saya mulai dengan Pak Muhammad Feryadi. Baik, terima kasih Pak Ilham. Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih sekaligus selamat atas peluncuran buku Bapak hari ini, buku yang sangat inspiratif. Terima kasih sudah diundang. Kalau bicara mengenai tantangan kami dari industri logistik Pak, kita melihat bahwa Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan dengan 17.000 lebih pulau, tentunya diperlukan adanya sarana yang bisa menghubungkan, membangun connectivity, baik itu melalui teknologi maupun melalui armada transportasi yang bisa menghubungkan antara satu pulau dengan pulau lainnya. Apa yang kita lakukan? Tentu kita harus melakukan inovasi-inovasi. Ya, inovasi yang bisa menjawab tantangan itu semua. Ya, pada saat pandemi Covid, betul apa yang Bapak sampaikan, kita dipaksa untuk bisa melakukan perubahan. Bisnis proses kita sesuaikan, bisnis model kita sesuaikan, yang semata-mata tentu harus bisa menjawab tantangan yang terjadi. Pandemi sendiri adalah, menurut kami adalah sebuah disruption. Ya, disrupsi di mana kita harus melihat ini juga ada peluang nih, di balik setiap tantangan pasti ada peluang. Ya, dan memang faktanya pada saat kita bisa melakukan inovasi, tentunya peluang ini toh tetap bisa kita ambil. Ya. Kita melakukan pengembangan dalam hal teknologi misalnya. Kita membuat aplikasi, kita memperbaiki kita punya website, ataupun infrastruktur-infrastruktur yang lain. Karena dengan adanya pandemi
tentunya masyarakat tidak ingin mengadakan kontak langsung dengan kita. Ya, contactless itu benar-benar terjadi. Nah, disitulah PR kita. Kita membuat suatu inovasi yang bisa menjawab itu semua. Saya rasa itu, Pak. Jadi kuncinya inovasi tadi. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya yang sangat, saya kira sangat tepat. Ya. Baik, mungkin dari Pak Andre Surya gimana? Ya, pertama kali juga sama-sama ya, saya terima kasih undangannya dan selamat atas peluncuran buku Pak Ilham. Ya, intinya kalau dari industri saya kan industri animasi ya, industri entertainment ya. Tantangan utama dari industri animasi itu adalah IP, intellectual property. Ya, seperti Marvel punya Spider-Man gitu ya, punya Jepang itu punya Doraemon gitu ya. Di kita itu dulu zaman kita kan zaman saya ya dulu ya itu kan ada Unyil gitu ya. Ya kan ada Bobo gitu ya. Tapi sekarang kok gak ada gitu ya. Belum ada yang seperti dulu gitu loh. Ya, kita dijajah istilahnya tuh secara halus oleh produk-produk luar, IP luar ini loh. Spider-Man, jadi anak-anak bangsa kita mendewakan produk-produk ini. Spider-Man, Iron Man ya kan. Dan dulu kita nungguin Unyil gitu kan. Waktu saya kecil tuh saya nungguin Unyil gitu kan. Terus ada majalah Bobo gitu. Sekarang kemana? Sebenarnya itu tantangan utama dari industri animasi. Jadi industri kita ini kan industri intellectual property ya. Jadi ya maksudnya kita berharap industri animasi ini bisa berkembang, akhirnya bisa melahirkan suatu IP baru seperti Unyil yang zaman dulu dan bisa dinikmati oleh anak-anak bangsa yang terutama yang muda. Tantangan utama dari industri animasi itu, ya terima kasih. Iya, jadi kalau saya bicara sedikit lebih panjang ya, kalau IP ini kan sangat luar biasa ya. Seperti kita misalnya nih kita lihat ya restoran Korea di sini banyak banget ya. Ya itu kan karena pengaruh IP ya, K-pop gitu kan, K-drama. Akhirnya restoran Korea di mana-mana gitu kan. Kemarin saya lihat jajanan topoki aja udah masuk gitu ya. Itu menurut saya gak baik, gak bagus ya gitu ya. Bukan sesuatu yang positif gitu loh. Ya, lalu yang tantangan dari di COVID itu adalah waktu itu kita kan kebetulan justru di COVID ini industri animasi Netflix dan Disney Plus itu kan berkembang ya. Jadi kita sebenarnya justru maju. Justru kita di COVID itu 150 orang di perusahaan kita. Sekarang ini 100 orang. Jadi berkurang malahan. Karena industrinya itu Netflix itu kan kalau setelah COVID dia menurun ya. COVID dia naik. Jadi kita project banyak, orderan banyak. Nah, tantangannya paling membuat sistem waktu WFH. Jadi kan kita harus WFH semua ya. Itu aja sih. Jadi inovasi ya itu kayaknya kunci untuk dua-duanya sepertinya ya. Jadi di Pak Andre juga dengan adanya ini pandemi WFH itu ya yang membuat satu sistem yang mungkin masih berjalan sampai sekarang. Apakah itu begini? Ini pertanyaan juga langsung kepada Pak Andre lagi untuk melanjutkan ini. Kalau kita lihat apa yang Pak Andre lihat di masa pandemi ini, adakah lesson learned gitu yang bisa diterapkan di masa mendatang kemudian menjadi satu peluang baru buat bidang yang digeluti oleh Pak Andre? Banyak ya, jadi dengan adanya pandemi ini kan banyak konten kreator, makin banyak konten kreator namanya TikTok, YouTube, sosial media itu kan ngeboost sekali ya. Dan kita kan konten ya, industri konten ya. Jadi secara gak langsung industri kita juga membuat banyak seperti iklan di sosial media segala macam ya. Jadi dan kedepannya juga kan karena banyak orang di rumah gitu ya. Jadi kan mereka itu kita ngomong metaverse ya kan. Next kan ada metaverse. Nah itu kan VR ya. Jadi mendorong lebih cepat ke VR dan VR itu kan semua 3D ya. Dan industri animasi gitu loh. Okay. Jadi sangat positif. Sebenarnya justru bukannya tantangannya, justru ini bisa lebih ngebus gitu loh. Mungkin saya boleh sedikit kembali ke Pak Feryadi ini. Jadi karena tadi Bapak sudah bicara mengenai inovasi. Jadi inovasi ini memang penting sekali di segala bidang, di segala sektor ya. Jadi dalam hal ini bagaimana kita bisa melihat inovasi ini dalam hal menjadi strategi JNE untuk bisa bersaing dengan
lebih baik lagi di masa mendatang, dan ini tentunya memperhatikan bahwasannya kompetisi di industri juga termasuk industri yang menjadi fokus Bapak itu semakin ketat. Bagaimana itu sebenarnya bisa dengan inovasinya? Inovasinya apa saja yang bisa dilakukan atau dan bagaimana? Baik, terima kasih Pak Ilham. Berkembangnya teknologi yang begitu pesat membuat masyarakat juga merubah gaya hidup mereka gitu Pak ya. Dari yang belanjanya offline kemudian belanja online. Hari ini kita melihat bahwa penjual, produk dan pembeli itu tidak harus berada di satu tempat yang sama. Tidak harus berada di satu daerah yang sama. Penjualnya bisa berada di Indonesia bagian barat, produknya ada di Pulau Jawa, kemudian pembelinya bisa ada di Indonesia bagian timur atau manapun di Indonesia. Ini semua bisa disatukan karena adanya teknologi. JNE membuat satu layanan yang namanya fulfillment, di mana produk yang dihasilkan oleh produsen, oleh pihak seller itu dititipkan kepada kami. Jadi manakala mereka menerima order, maka order ini bisa kita jalankan dengan menggunakan warehouse management system. Nah, dengan teknologi-teknologi yang berkembang ini, kita membuat inovasi-inovasi baru. Ya, termasuk bagaimana user berinteraksi dengan kita. Tidak lagi datang ke counter, tapi bisa menggunakan aplikasi. Kita membuat apps yang bisa dilihat, bisa di-download melalui Google Play Store atau iOS, sehingga ini akan memudahkan interaksi user dengan JNE. Yang lain, kita membuat juga inovasi-inovasi seperti misalnya dengan menggunakan pesawat sendiri Pak. Karena sekarang ini tidak mungkin kita menggantungkan semua proses pengiriman hanya dengan menggunakan commercial flight. Ya, karena akibat pandemi kemarin ya banyak sekali penerbangan yang harus mengurangi jadwal terbangnya, sehingga kita harus mencari solusi yang bisa memecahkan permasalahan ini. Jadi itu yang kita lakukan Bapak. Ya, baik Pak. Saya kira ini sudah ada kaitan dengan pertanyaan saya berikutnya khusus ya, untuk Pak Feryadi. Ya, Pak. Dan tadi saya mendengar Bapak bicara mengenai warehousing dan sebagainya dan mau atau sudah menerbangkan pesawat sendiri. Pertanyaan saya itu tentu bagaimana Bapak melihat pentingnya industri kedirgantaran untuk kemajuan di masa depan negara kita. Dan khusus kalau untuk JNE mungkin apakah sudah berpikir ke arah drone gitu ya. Karena saya selalu membayangkan satu ketika kita ini menunggu barang kita, terus tibalah satu drone kecil dia membawa langsung ke pintu kita ya. Itu memang impian kita bersama, tapi belum di mana-mana belum menjadi kenyataan Pak. Di Amerika pun belum. Tapi itu impian kita. Ya kurang lebih bagaimana Pak Feryadi? Silakan. Ya, kalau di negara kita Pak, sekarang ini saya melihatnya tentu apa yang dilakukan oleh pemerintah tentunya itu banyak pengaruhnya terhadap industri jasa pengiriman. Ya, infrastruktur, jalan tol, pelabuhan, bandara baru itu semua tentu mengakselerasi proses pengiriman menjadi semakin baik. Nah, kalau bicara mengenai drone, ya tentu ini akan menjadi pemikiran kita juga. Tapi apakah dari sisi pemerintah kita sudah ready atau belum? Karena banyak hal yang saya yakin juga harus dipertimbangkan untuk bisa mengoperasikan drone tersebut. Ya, karena menggunakan moda transportasi yang tanpa awak, tentunya ini juga dibutuhkan infrastruktur yang harus disiapkan terlebih dahulu. Apakah memang kita sudah siap ke arah sana? Kalau memang sudah siap, ya JNE akan siap untuk menjadi pengguna drone itu sendiri. Tapi sebelum ini benar-benar ready, apa yang kita lakukan hari ini seperti tadi menggunakan pesawat charter sendiri, karena kami juga tidak ingin sebagai perusahaan ekspres yang karakteristiknya itu cepat Pak, kita tidak ingin juga tergantung dengan satu moda transportasi. Kita tidak selalu ingin tergantung dengan commercial flight yang ada hari ini. Jadi itulah solusi-solusi yang kita tempuh dan kita berharap layanan kita akan lebih baik ketimbang kita kalau hanya menggantungkan dengan pihak-pihak tertentu saja.